I'm now pleased to present you with a gift on behalf of the entire Georgetown community. You know what a Hoya is. You mentioned it in your opening remarks. And we, because we're beginning, we hope, a long relationship with the Republic of Indonesia, and we appreciate your support. We wanted to make you an honorary Hoya. And the best way to do that is to make you part of our basketball team. Terima kasih, Pak. We got to get the other side, yeah. Terima kasih, Pak. Presiden Dejoya, keluarga besar Georgetown, hadirin sekalian, selamat siang. Oh yes. Ini pertama kali saya berbicara di sebuah universitas di Amerika, dan itu adalah Georgetown University. Alasan saya ada dua. Yang pertama, karena ini adalah universitas bagus, top. Tepuk tangan untuk Georgetown Uni. Yang kedua, karena Indonesia dan Georgetown akan menjalin kerjasama dan Georgetown akan membuka kampus di Indonesia tahun depan. Semoga tidak mundur. Pendidikan adalah salah satu prioritas Indonesia, karena di tahun 2030-an, Indonesia akan mengalami bonus demografi, sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu. Saya harap nanti lulusan Georgetown Uni Indonesia juga kelak bisa menjadi presiden seperti Mr. Bill Clinton. Siang ini saya tidak akan berbagi tentang ilmu negosiasi, ilmu politik, apalagi aljabar, no. It's too complicated. Just leave it to the Georgetown lecturers. They already an expert. Today, I just want to share a story about Indonesia. Has anyone ever been to Indonesia? When? Good. Tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau? 2/3 Indonesia adalah air, dan penduduk Indonesia sekarang ini hampir 300 juta. Indonesia memiliki 714 suku dan 1.100 lebih bahasa daerah. Dan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, tahun depan Indonesia akan ada pemilu, pilihan presiden dan legislatif atau parlemen, dan kemudian di bulan November akan ada pilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pilihan langsung oleh rakyat. Gubernur ada 38, bupati dan wali kota ada 514. Dan setelah itu juga ada pilihan kepala desa.
yang jumlahnya 74.800. Indonesia adalah negara yang dipersatukan oleh keberagaman. Bagi Indonesia, perbedaan dan keragaman adalah anugerah. Dan dalam mengelola keberagamannya, Indonesia memiliki panduan, memiliki ideologi, yaitu Pancasila, Unity in Diversity, yang menginspirasi di setiap sendi-sendi kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Bagi Indonesia, kompetisi dan rivalitas adalah wajar. US and China competition, East and West competition, that is natural and normal. Adanya perbedaan adalah hal yang biasa, but most importantly, it must be managed well, agar tidak menimbulkan konflik terbuka yang dapat dipicu ketidakstabilan kawasan, sehingga yang namanya communication, room for dialogue, collaboration, cooperation itu menjadi kunci untuk mencapai stabilitas dan perdamaian, baik di kawasan maupun di dunia. Indonesia is always open to cooperate with any country dan tidak berpihak pada kekuatan manapun, kecuali pada perdamaian dan kemanusiaan. Itulah prinsip yang kami bawa di keketuaan Indonesia di G20 dan di ASEAN, yang dijalankan dalam situasi dunia yang terbelah dengan rivalitas yang sangat tajam dan geopolitik yang memanas. Still, praise to God, keduanya dapat diselesaikan oleh Indonesia dengan baik. Kemudian banyak yang bertanya, how could it be? How to? Then, I want to tell you, the key is listen and play a bridging role. That's it. Kadang kita sering lupa mendengarkan, lupa memahami kepentingan pihak lain, karakter bangsa lain. Terutama ini untuk negara besar dan negara maju yang sibuk memaksakan kepentingannya dan tidak jarang disertai ancaman. Padahal dunia tidak sedang baik-baik saja. Instabilitas terjadi di mana-mana. Perang di Ukraina belum selesai, sudah muncul perang di Gaza. Dan setiap menit, 10 menit, satu anak terbunuh di Gaza. Lebih dari 66% adalah korbannya adalah wanita dan anak-anak. Human life seems meaningless, but for me, every life is precious. This is a humanitarian problem, dan untuk menghentikannya, yang dibutuhkan adalah global solidarity, global leadership yang memprioritaskan kemanusiaan. Ada sebuah kutipan dari Presiden Abraham Lincoln, "You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today." Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan kita harus tunaikan tanggung jawab ini sekarang juga. Terima kasih. Allahu Akbar, Allah.
إله إلا الله. The concept of bayan, communication, the concept of ilm, knowledge, and when it happened, it became a historic event, enough to have the kind of message we give our students. At Georgetown, we have about 700 Muslims, and this is what you see in this masjid. We bring all Muslims together.